Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Ya, makasih Bapak. Lagi liburan sama suami, terus kebetulan jalan-jalan di Malioboro, ketemu Pak Jokowi. Allah, seneng banget. Dari dulu pengen ketemu Pak Jokowi, baru di Liboro ini rezeki banget bisa ketemu Bapak Jokowi. Seneng banget gitu kan, ketemu. Kalau di Jakarta sering paling lewat iring-iringannya doang. Pas ini ketemu langsung, foto bareng, foto berdua, wah keren banget. Tadi sempit-sempitan didorong-dorong. Terus ditunjuk Pak Jokowi suruh. Iya, suruh maju bertiga. Iya. Seneng banget. Seru banget, gemeteran. Ditanya. Tanya apa? Seharian dapat berapa? 200, 150. Terus dapat apa nih dari Bapak? Uang. Buat apa nih rencananya, Wak? Untuk bayar kontrakan. Ya, berlibur tapi suatu rezeki dan kebanggaan bagi saya bertemu dan berfoto langsung dengan Bapak Jokowi yang merakyat, the best of Presiden Indonesia. Wah, dari sana, Pak. Ya. Saya teriak-teriak keras-keras ini sampai serak suaranya. Udah bisa salim. Udah bisa salim. Udah 3 kali, Mas. Iya, Ngejar dari awal, dari tengah sampai sini 3 kali baru kenain. Ya Allah, bagus ya. Alhamdulillah ya Allah. Kita lagi kuliah gitu, terus kebetulan ketemu sama Pak D di sini dan diberi kesempatan ke foto-foto. Senang banget, woy. Senang banget, woy, sama orang idola satu Indonesia, masih. Presiden Jokowi kerap kali mendapat kritikan tajam mengenai kebijakan-kebijakannya. Kritikan itu datang dari berbagai pihak, tak terkecuali para politikus Katolik. Di beberapa kesempatan, Jokowi menyindir para politikus yang suka bikin gaduh atas kritikannya. Dia pun mengingatkan jika mengkritik itu harusnya tetap disampaikan dengan cara yang santun. Kali ini kita membahas beberapa tokoh Katolik Indonesia yang selalu kontra atau selalu mengkritiki kebijakan Jokowi. Ada banyak oposisi atau banyak tokoh politik di Indonesia yang selalu mengkritik Presiden Jokowi. Dari sekian banyak tokoh oposisi atau tokoh yang kontra dengan kebijakan Presiden Jokowi ini, ada beberapa di antaranya merupakan tokoh Katolik di Indonesia. Berikut beberapa tokoh Katolik yang selalu mengkritik kebijakan Presiden Jokowi. 1. Natalius Pigai. Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mengungkapkan alasan kenapa dirinya selalu mengkritik kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut Pigai, perlakuan pemerintah pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lebih memanusiakan masyarakat Papua ketimbang era Presiden Jokowi. Hal tersebut, kata dia, terlihat dari banyaknya orang Papua di lingkaran terdekat Presiden SBY untuk diajak bicara dalam menangani seluruh persoalan di Papua. Jadi kalau saya bandingkan dengan SBY justru memanusiakan orang Papua, mengangkat orang Papua bahwa orang Papua juga hebat di Republik ini. Dibandingkan sekarang, Jokowi, siapa yang dia jadikan partner dalam berdiskusi dan dialog tentang persoalan di Papua? Hanya dirinya sendiri, ujar Pigai. Jadi kalau dia menjadikan partner bicaranya itu pas-pasan, maka ya sama saja dengan merendahkan martabat Papua. Jadi jangan menganggap remeh orang Papua, ucap Pigai. Ia pun menyebut sejumlah nama orang Papua yang pernah menjabat di era pemerintahan Presiden SBY. Antara lain, mantan Menteri Perhubungan Freddy Numberi, staf khusus Presiden bidang pembangunan daerah dan otonomi daerah, Felix Fernando Wanggai. Selain itu, ada pula mantan Menteri Lingkungan Hidup Baltasar Kambuaya dan mantan Duta Besar Indonesia untuk Meksiko Barnabas Suebo. SBY telah memanusiakan orang Papua, itu fakta dibandingkan dengan zamannya Jokowi. Maka ketika saya kritik itu kritik berdasarkan fakta di lapangan, kata Pigai. Selain itu, Pigai juga membantah anggapan bahwa kritik yang kerap ia sampaikan sebagai bentuk fitnah terhadap pemerintah. Menurut Pigai, kritiknya terhadap pemerintah selalu berdasarkan data dan fakta di lapangan. Ia menceritakan rekam jejaknya sebagai peneliti dan komisioner Komnas HAM selama 5 tahun.
Saya ini bersertifikat sebagai peneliti Depnaker Trans, sertifikatnya dari LIPI. Kedua, saya ini memiliki sertifikat statistik dan saya pernah jadi kepala bidang statistik di Depnaker, jadi saya tahu bagaimana data, kata Pigai. Saya ini juga pernah jadi penyelidik Komnas HAM yang menjabat selama 5 tahun. Semua kritik saya itu profesional, terukur, dalam rangka mengisi ruang-ruang kosong yang tidak pernah diisi oleh negara, tuturnya. Sementara, Pigai menilai saat ini Presiden Jokowi tidak memilih orang-orang yang berkompeten untuk membantu dalam menyelesaikan persoalan Papua. Oleh sebab itu, lanjut Pigai, kebijakan pemerintah kerap tak menjadi solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh orang Papua. Saya kasih pesan ke Jokowi bahwa jangan dengar orang-orang yang tidak berkualitas, tidak kompeten untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua, tuturnya. 2. Rocky Gerung. Rocky Gerung mengungkapkan alasan mengapa dirinya selalu memberi kritik tajam di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal itu diungkapkan Rocky, soal kritik pada Presiden, saya tidak ingin menyisakan ruang, karena kalau ada ruang yang disisakan, seolah-olah memberi aplaus pada kekuasaan. Lalu gerombolan penjilat, kaum fanatik yang tanpa argumen mendukung Presiden lalu hura-hura, ungkap Rocky. Rocky menyebut seorang presiden terpilih dengan 2 dukungan, yaitu legalitas dan legitimasi. Legalitas adalah aturan negara, aturan hukum, beliau terpilih. Tapi bagi saya waktu itu legitimasinya tidak ada atau sangat kurang. Rocky menyebut yang terjadi dalam politik saat ini presiden legal namun legitimasinya drop. Namun Rocky menegaskan, tidak melayangkan kritik kepada Jokowi sebagai pribadi. Saya nggak pernah marah pada Pak Jokowi sebagai manusia. Yang saya marah adalah jalan pikiran kabinet dalam mengatasi problem sosial. Dan saya terangkan itu dengan argumentasi dengan logika, ungkapnya. Rocky menyebut wajar bila tidak semua orang setuju dengan apa yang disampaikan. Kalau orang nggak setuju ya saya anggap bahwa memang harus ada yang nggak setuju. Kalau semua orang setuju pada saya jadi otoriter dalam argumentasi, ujar Rocky. Jokowi dicintai mama-mama Papua. Apa? Anggrek biasa. Terima kasih Tuhan. Orang janda mati. Harapannya Bapak dia tetap supaya bisa kita ini dengan baik, itu saja yang kita harapkan. Untuk Bapak pasti selalu lihat ibu-ibu kita ini. Orangnya terlalu baik, terlalu jujur, siapa yang salah tetap dapat ikat. Itu yang saya senang. Walaupun kita masyarakat kecil begini, tapi Bapak dia selalu baik untuk kita. Siapa, walaupun itu dia tentara kah, polisi kah salah, tetap Bapak suruh ikat-ikat. Itu yang saya senang. Saya selalu ikuti berita itu. Biasanya lihat di TV, tapi hari ini kita bisa ketemu langsung. Terima kasih buat Bapak yang sudah datang melihat kami di Papua.